Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kami akan memberikan sebuah bimbingan kerohanian, yaitu dengan tema sesama muslim adalah saudara. Untuk saudara-saudaraku yang sekiranya selain daripada muslim, selain daripada Islam, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bukan berarti kita membeda-bedakan suatu agama, suku atau golongan, tetapi hal ini sebagai pengetahuan buat saudara-saudaraku, di mana khususnya untuk saudara-saudaraku yang berumat muslim. Semoga hal ini tidak menjadikan sebuah permasalahan, semoga hal ini tidak menjadikan sebuah perbincangan yang berarti, tetapi hal ini mudah-mudahan bisa mengerti dan memahami dan dipahami oleh saudara-saudaraku semuanya. Sesama muslim adalah saudara. Apa yang dimaksud muslim itu? Muslim adalah subjek, orangnya, dan Islam adalah agamanya, di mana agama itu laksana wadahnya. Dalam Islam Allah sudah menjelaskan bahwasanya jadikanlah Islam yang sempurna. Berarti kalau bicara tentang orangnya atau isinya, banyak orang Islam yang belum sempurna. Ketahuilah saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, bahwa manusia ini tidak hanya terdiri daripada jasmania, tetapi manusia ini terdiri daripada rohaninya juga. Apa yang jasmani itu Islam? Yang kami maksud adalah ada manusia ini yang jasmania itu Islam, tetapi belum dikatakan rohaninya itu Islam juga. Di mana lisannya mengucapkan Allah dan beriman terhadap Allah, tetapi rohaninya manusia ini masih beriman terhadap selain Allah. Masuklah dirimu dalam agama Islam yang sempurna. Maksudnya di sini adalah bahwa yang muslim itu baru jasadnya, jasmaniah ini saja. Tetapi rohaninya ini belum dikatakan muslim, alias imannya belum sempurna. Dari mana bisa dikatakan sudah muslim? Yaitu dari ketika rohanimu ini sudah tidak beriman selain Allah. Lalu kapan rohanimu ini bisa dikatakan beriman?
dikatakan beriman pada saat rohanimu ini sudah mengamalkan zikir sirul asro. Sejak engkau sudah diizinkan oleh Allah untuk mengamalkan ajaran-ajaran dinul haq, untuk mengamalkan ajaran-ajaran bimbingan kerohanian, untuk mengesahkan Tuhan. Sejak engkau dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sejak engkau dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu sejak kapan engkau dapat hidayah? Sejak engkau manusia ini menemukan atau mendapatkan guru akhirat. Lalu sejak kapan engkau dikatakan sudah mendapatkan guru akhirat? Sejak dirimu sudah tidak membenci guru akhirat. Sejak kapan engkau dikatakan tidak membenci adanya guru akhirat? Sejak engkau sudah tidak berperang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada dasarnya orang-orang yang membenci guru akhirat, karena pada dasarnya orang-orang yang membenci manusia yang menyampaikan bimbingan kerohanian tentang hakikat dan makrifat, itu sesungguhnya membenci kepada Tuhan yang Maha Esa. Saudara-saudaraku rahimakumullah dimanapun Anda berada, sebetulnya dunia ini hanyalah menipu. Dunia ini tidak nyata. Dan sesungguhnya dunia ini hanyalah kamuflase belaka. Padahal yang nyata, yang real, yang sesungguhnya adalah perkara akhirat. Dan itu seharusnya diutamakan atau dipentingkan. Utamakanlah akhiratmu daripada dunia ini. Bukan berarti kita manusia ini dilarang untuk mengurus tentang urusan-urusan duniawiyah. Tidak. Yang terpenting itu hanyalah bagaimana rohanimu ini selalu menuju ke akhirat, atau selalu mengingat menghadap terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya semua muslim ini adalah saudara untuk saudara yang lainnya. Siapa yang dimaksud saudara muslim itu? Yang dimaksud saudara muslim itu adalah saudara yang melebihi saudaranya kandung sendiri. Itulah yang kami maksud saudara-saudara yang seiman. Dan hal ini, iman yang kami maksud adalah iman yang sudah hakul yakin, iman yang sudah sampai kepada Allah, yaitu makrifatullah. Inilah yang kami maksud saudara-saudara yang seiman.
Karena ada yang imannya masih di nurul iman, dimana kalau imannya masih di nurul iman itu masih disebut ahli hijab. Karena ada juga saudara kita yang sudah dihakul yakin, dihakul iman, yaitu disebut ahli suhud. Maka mereka itulah sudah tidak lagi melihat nasab, tidak lagi melihat status. Dan beliau-beliau itu, kekasih-kekasih Allah itu, hanya sibuk dan disibukkan oleh melihat Sang Maha Tunggal sendiri. Makanya hal ini tidak mungkin ada perdebatan lagi. Tidak mungkin ada permusuhan lagi, tidak ada saling menyalahkan tatkala imanmu sudah dihakul iman atau yang kami sebut adalah ahli suhud. Sebab kebanyakan manusia ini muncul nafsu hasud, muncul saling menyalahkan, muncul perdebatan, itu disebabkan karena perbedaan. Tetapi dirimu jika sudah melihat di ahad atau bisa mengesahkan Tuhan, hatimu sudah menyibukkan hati melihat Allah, maka tidak mungkin manusia ini ada yang saling menyalahkan atau saling membenarkan. Bahwasanya manusia satu dengan manusia yang lain, satu dengan yang lain, seorang muslim itu seharusnya tidak ada saling menyalahkan. Jika manusia, jika panjenengan masih melihat sesama muslim itu saling menyalahkan, itu artinya keimanannya belum sampai ke hakul yakin, belum sampai ke hakul iman. Karena di dalam hatinya masih ada perdebatan. Sesungguhnya yang bisa melihat wali Allah itu hanyalah wali Allah. Seperti halnya dikatakan, yang bisa melihat orang itu sudah mahasiswa, ya hanya mahasiswa. Tidak mungkin TK, SD, SMP bisa mempelajari pelajarannya mahasiswa atau pelajarannya seorang profesor. Itulah saudara-saudaraku, semoga difahami tentang bagaimana saudara muslim yang sesungguhnya. Seharusnya kalau kita seorang muslim itu, sesama muslim itu tidak ada saling salah menyalahkan. Kenapa terkadang ada sesama muslim saling berselisih? Ya karena di hatinya masih ada tendensi-tendensi bahwa ialah yang paling benar. Membenarkan bahwa hujahnya itu benar, membenarkan bahwa dirinya merasa benar. Itulah terkadang
masih ada sesama muslim saling berselisih. Karena itu tadi saya sebutkan di atas, itulah termasuk orang-orang imannya belum sampai ke hakul yakin. Jika hatinya sudah di hakul yakin, tidak mungkin terjadi perselisihan, apalagi saling menyalahkan. Tidak mungkin. Jika hal tersebut tidak disudahi, tidak mau meningkatkan imannya, maka apa yang terjadi di lapangan nanti? Yang terjadi adalah terpecah belahnya umat muslim sendiri. Itulah saudara-saudaraku, dari tema di atas tadi, sesama muslim adalah saudara. Semoga bisa dipahami, semoga bisa dimengerti, dan semoga bisa diamalkan. Kepada saudara-saudara yang belum mengerti atau belum paham, silakan bagikan video ini jika bermanfaat. Tapi jika dianggap tidak bermanfaat, ya dipendam di hati saja. Tidak perlu diperdebatkan, tidak perlu diperselisihkan. Itulah saudara-saudaraku sedikit yang baru bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga hal ini bermanfaat buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.